asal muasalnya itu ingin berbuat kepada tetangga, teman, kepada saudara lingkungan yang melalui aspirasi, karena tangan sendiri tidak mampu. Karena saya banyak sekali mendapat permasalahan di saat saya dapat gaji. Setelah itu tetangga yang masalah, teman yang sakit, kekurangan uang saya, sehingga saya mesti harus berpikir bagaimana caranya. Karena ini kalau terus menerus berarti saya harus bisa mewakili aspirasi teman-teman di Bali. Sekalian. Kuncinya itu dari ingin membantu. Ingin itu membantu. Aja. Ya. Saya sering dapat miss dari keluarga. Saya lebih mengutamakan orang lain yang punya masalah daripada keluarga sendiri, sehingga inilah saya gitu. Saya yakin itu rezeki itu ada, ya pasti ada. Dengan berbuat baik kepada orang kita tidak akan miskin. Ya, filsafat itu saya pegang. Sebelum Pak Putu melangkah ke DPR RI, Pak Putu juga sempat menjadi bakal calon wakil gubernur Bali berpasangan dengan Bapak mantan dari Bupati Jembrana, yaitu Bapak Igede Winase. Ada cave cafe yang sedang ditutup, ada. Iya. Nah, pemerintah ini kan harus memberikan peluang, mendidik, ya, membuka peluang untuk usaha. Bila mana ada hal-hal seperti itu disurati, dibina, ya, dikasihan investor itu babak belur nanti kan, sudah keluar uang banyak, terus dijegal. Ya. Nah, untuk Pak Putu sendiri sekarang sudah kembali ke Bali tercinta, Pak Putu ya. Nah, mungkin dari Pak Putu sendiri ada rencana ke depannya atau apa nih yang bisa Pak Putu lakukan untuk rakyat Bali sendiri, Pak Putu? Itu pendapat Pak Putu tentang pemerintahan di Bali saat ini, terutama di masa peralihan dari pandemi ke masa endemi. Bagaimana menurut Pak Putu, apakah sudah pro rakyat atau bagaimana pemerintahan di Bali saat ini? Yang hanya satu sekarang, bagaimana caranya menangani kemacetan dan sampah, itu aja. Iya, itu dicarikan solusi Bali ini supaya tidak menjadi pulau sampah. Iya. Terus menjadikan pulau Bali tidak pulau yang macet. Makanya mesti harus cepat-cepat bandara Bali Utara itu dibangun supaya equal, supaya tidak semuanya nyelubek di sini, di Kuta, Sanur dan lain-lainnya itu ada di tempat yang lain, dan otomatis ekonomi akan maju. Dan bila mana ada sekolah-sekolah baru yang dibangun oleh Pak Gubernur, silakan bangun di tempat yang sepi, di Bangli, ya, di Tabanan sana, di Badung Utara, Karangasem. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Jarak Podcast. Kali ini bersama saya Ayu Amalia, dan tentu saja kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa tentunya, dan mungkin saudara-saudara sekalian sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita, tamu kita yang sudah hadir kali ini. Beliau adalah Bapak Putu Sudiartana atau Putu STA. Jadi Bapak seringkali di sini menjadi membawa podcast Jarak Podcast ini, Pak, ya. Iya, karena nggak punya kerjaan. Jadi nggak punya kerjaan, tapi belum tentu benar itu, karena kerjaan Bapak tentu saja sangat banyak di luar sana. Tapi menyempatkan diri untuk memberikan kita informasi-informasi menarik melalui Jarak Podcast ini, Bapak Putu. Nah, Pak Putu, sebelumnya mungkin kita sapa dulu saudara-saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Putu, gimana kabarnya hari ini, Pak Putu? Baik. Sehat, luar biasa. Sehat. Luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tentunya kita semua juga harus selalu sehat, menjaga kesehatan, selalu semangat seperti narasumber kita, Pak Putu yang sudah hadir pada hari ini. Ya. Baik, kasih, Pak Putu. Pak Putu awalnya sangat dikenal di Bali sebagai seorang pengusaha yang sukses. Oh, siapa bilang? Pengusaha yang sukses, kita semua sudah tahu nih, Pak. Nah, tentu saja kita semua tahu bahwa dari segi materi, Pak Putu ini sudah bisa dikatakan
lebih dari cukup Pak Putu. Tidak biasa saja. Baik, biasa saja ya Pak ya. Nah, dari materi ataupun mungkin kehidupan Bapak yang sudah sangat mapan, kenapa nih Bapak pada pemilu 2014 silam mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat? Apa nih alasan Pak Putu? Oke, terima kasih. Saya sapa dulu Om Swastiastu. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Rahayu ya. Rahayu, rahayu. Terima kasih DIUD. Iya. Ada beberapa hal kenapa saya mesti harus maju. Awalnya itu dari giat di desa, giat di kampung. Banyak hal yang memang mesti harus dilakukan. Awalnya membantu tetangga, membantu teman-teman di Bali dengan sendiri, uang kantong sendiri, kerja di suatu perusahaan dulu jadi guide. Saya pernah handle Mick Jagger, Demi Moore, Catherine Deneuve, John F. Kennedy itu di Hotel Amandari Ubud. Saya nyetir itu, punya pengalaman. Terus ada pesan, ya. Ada pesan sedikit bila mana nanti kalau kamu mau sukses, jangan takut berbuat. Jangan takut berbuat. Ya, tapi saya kan punya kebatasan untuk membantu. Nah, membantu teman yang bermasalah, baik dari kesehatan. Dulu kan tidak ada BPJS deh. Tidak ada. Tetangga itu susah untuk mendapatkan rezekinya dan masuk rumah sakit operasi. Terus saya mendengarnya, saya bantu. Ada yang nggak bisa sekolah, saya bantu. Nah, saking banyaknya, tentu saya mesti harus berpikir ke hal yang lebih besar, yaitu maju ke partai politik. Karena melalui partai politik kita bisa menyampaikan itu di pemerintah, sehingga saya baca terkait dengan orang-orang yang hebat di politik, cara-cara dan strateginya, bagaimana metodenya, sehingga saya bergabung ya di Demokrat sebelum itu. Namun keputusan itu saya ambil dan saya diskusi dulu, izin sama keluarga, sama kakek nenek, dan diizinkan. Nah, kalau saya tidak diizinkan, karena saya percaya kalau leluhur saya tidak punya perilaku yang baik, ya di saat saya mencalonkan diri ini juga kendala, karena pencitraan di masyarakat itu mereka akan melihat siapa dan ya bibit bobotnya, siapa yang di belakangnya atau keluarga dari mana. Nah, saya kebetulan keluarga orang tidak punya. Dan orang tua kakek saya itu adalah undagi yang punya sejarah menolong orang, dari kakek buyut sampai orang tua kandung itu menolong orang, membangun rumah, membangun pura, membangun sanggah namanya kalau di Bali. Nah, inilah yang menjadi modal dasar saya berani untuk mencalonkan diri di pemilu waktu itu, sehingga saya mencoba. Nah, tetapi hal itu diri saya sendiri saja tidak percaya. Saya banyak baca buku terkait dengan motivasi untuk menjadi pejabat. Bagaimana caranya kita supaya dipercaya rakyat. Karena dari buku aja sehingga saya berani mencalonkan diri, dan strateginya seperti apa gitu. Saya pelajari, saya bikin plan, saya bikin perencanaan seluruh Bali, saya bikin tim. Nah, saya tanyakan dulu tim-tim saya ini kira-kira mampu nggak saya akan maju nanti. Nah, saya coba turun. Ternyata jawaban tim saya ini disambut baik oleh masyarakat, sehingga saya memberanikan diri mencalonkan diri. Ya, saya tidak memilih nomor, saya tidak berambisi untuk menjadi pejabat, tapi kunci saya itu siapa tahu Tuhan memberikan saya jalan. Saya dipercaya masyarakat Bali waktu itu. Akhirnya ya seperti itu, jadi wakil rakyat. Nah, asal muasalnya itu ingin berbuat kepada tetangga, teman, saudara yang melalui aspirasi, karena tangan sendiri tidak mampu. Karena saya banyak sekali mendapat permasalahan di saat saya dapat gaji. Setelah itu tetangga yang masalah, teman yang sakit,
kekurangan uang saya, sehingga saya mesti harus berpikir bagaimana caranya. Karena ini kalau terus menerus berarti saya harus bisa mewakili aspirasi teman-teman di Bali. Kuncinya itu dari ingin membantu. Ingin itu membantu. Aja. Ya. Baik, jadi kalau kita sudah memiliki rasa ikhlas, ingin membantu sesama, tentunya pasti semangat dari dalam diri akan muncul, Pak Putu ya. Baik, dan bagaimana caranya agar kita bisa ikut serta membantu lingkungan kita, mendapatkan kesehatan yang layak, kehidupan yang layak tentunya, Pak Putu ya. Ya, karena saya tidak bisa melihat teman saya, sahabat saya menderita. Lebih bagus ya kita yang menderita, kita yang mencari solusi untuk membantu mereka. Itu saya bukan pencitraan, ini memang ya mungkin saya seperti itu gitu. Apapun itulah ceritanya jiwa seorang pemimpin. Jadi harus bukan nanti saya dikira pencitraan. Saya bukan maju di 2024 ini pikiran saya tidak pencitraan, realita. Mungkin ditanyakan teman-teman, tentu saya tidak bisa berbuat ke semuanya gitu. Saya berbuat ini mungkin di riset lah silahkan, tapi saya memang saya sering dapat miss dari keluarga. Saya lebih mengutamakan orang lain yang punya masalah daripada keluarga sendiri, sehingga inilah saya gitu. Saya yakin itu rezeki itu ada, ya pasti ada. Dengan berbuat baik kepada orang kita tidak akan miskin, ya filsafat itu saya pegang. Kira-kira itu Yude ya. Berarti Pak Putu ini percaya akan hukum karma pala, Pak Putu ya. Kalau karma orang tua kita dulu umpamanya tidak baik, sekarang kita menjalani agak berat. Nanti lebih bagus bila mana ada karma orang tua, buyut, nenek, kakek saya terus jatuh ke saya, terus saya harus membayar di saat sehat, astungkara. Ya kalau memang itu ya mesti harus saya terima ya, di saat sehat. Jangan saya menerima karma itu di saat saya tua, nanti repot, itu tidak bisa. Ya luar biasa sekali. Nah, pada pemilu 2014 silam Pak Putu ini sudah sukses berhasil melenggang ke DPR RI. Nah, apa saja sih mungkin cara atau kiat yang Bapak Putu lakukan saat itu sehingga pada pemilu 2014 silam bisa mencapai kesuksesan, Pak Putu? Sukses itu kan semuanya dari kitanya ya. Iya, sukses ya orang lain yang menilai. Kita baik juga orang lain yang menilai. Kalau saya biasa-biasa saja, karena gaji kita sumbangkan, semuanya kita sumbangkan, dan karena itu janji politik ya memang mesti harus saya lakukan itu. Namun perbuatan apa yang kita lakukan di lapangan tidak sesuai dengan hukum positif kita, karena kita selaku manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Dengan ketidakpahaman pun kita salah duduk, ya kita salah terus dibayarin makan, ya di suatu saat kita ini lupa pejabat, kita dibayarin, itu menjadi gratifikasi. Benar sekali. Terus kita salah memberikan informasi atau mengenalkan orang-orang itu memiliki motif keinginan ya sesuai dengan apa yang saya duduki di posisinya. Itu tidak memberikan contoh kepada penegakan hukum. Seharusnya bila mana ada yang memberikan sesuatu harus melapor kepada penegak hukum, APH 30 hari waktunya. Nah, itulah kelemahan saya di saat awal-awal menjabat, tidak memahami. Ada yang membayarkan makanan, itu lemah. Itu seharusnya saya yang membayarkan, karena ini kan situasinya yang saya tidak paham pada waktu itu, tanggal 10 Juni 2016 ya, jam 8.30 malam. Nah itu kira-kira begitu. Saya tidak punya kiat. Kalau bahagia menjadi wakil rakyat mungkin bahagia ya, tetapi tambah berat bebannya. Karena semua langkah-langkah itu harus sesuai dengan aturan. Kita menyampaikan aspirasinya. Terus apa yang kita sampaikan di rumah rakyat dan di di tempat dapil kita bisa tidak sesuai. Contoh ya, kita membawa aspirasi kita dari Bali, punya keinginan membangun pura, membangun jalan dan lain, tetapi saya ini duduk di Komisi 3. Enggak nyambung ini. Sehingga apa yang kita harus lakukan ya, kita hanya bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan mitra-mitra kita saja.
sehingga kita minta tolong kepada komisi lain untuk menyampaikan. Itu susah sekali ya, karena kami dari Bali hanya ada dua ya wakil rakyat, dan satunya waktu itu sudah tidak aktif menunggu PAW. Nah disitulah saya mendapatkan situasi yang kurang pas untuk membawa aspirasi ke Bali. Itu agak susah, kecuali yang berkaitan dengan tusi saya, tugas dan fungsi di Komisi 3 itu deh, gitu. Saya tidak bangga, tetapi saya akan berusaha apapun caranya. Saya tidak di DPR pun ya, tetap kita berusaha untuk membantu kawan yang memiliki kepentingan semampu saya. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Jadi untuk kiatnya sendiri di sini tetap Pak Putu mengutamakan yaitu berbuat baik, membantu sesama lingkungan kita. Kembali ke tujuan Pak Putu tadi, Pak ya. Ya, begini, saya baik dulu sama keluarga ya. Tentu yang penting di keluarga dulu ya, saya bisa rukun untuk ke masyarakat otomatis itu. Karena masyarakat pasti lihat ya Putu dengan keluarganya, dengan anaknya seperti apa, terus alhasil akibat dari itu mungkin ada penilaian. Nah disitulah saya memperoleh kepercayaan dari masyarakat, Pak ya. Terus ya kira-kira mudah-mudahan Bali ini bisa diwakili oleh semua aspirasi melalui komisi-komisi yang ada di rumah rakyat sana. Baik, gitu. Semoga kedepannya Pak ya, dari Bali memiliki banyak calon-calon pemimpin. Iya, 9 kursi tapi 9 banyak. kursi. Semuanya bagus-bagus ya. Baik, luar biasa. Nah, saat Anda berhasil meraih kesuksesan pada pemilu lalu, itu kalau boleh tahu di mana kantong suara tertinggi yang membuat Pak Putu bisa sukses melenggang saat itu? Saya mendapatkan suara paling banyak itu di kampung saya. Di kampung Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Nomor 2 adalah di Gianyar, nomor 3 di Tabanan, nomor 4 ada di Singaraja, nomor 5 ada di Negara, nomor 6 ada di Karangasem, ya, nomor 7 ada di Bangli. Ya, Kota Denpasar justru paling rendah. Rendah. Saya memang tidak orang terkenal dan saya memang belum bisa berbuat. Baik. Karena saya tidak punya nama. Saya adalah masyarakat sipil biasa dan tidak kenal banyak orang itu, sehingga saya harus memang berbuat dulu. Tapi kalau berbuat kepada semua orang mungkin tidak bisa. Sebisanya lah. Sebisa mungkin ada beberapa yang memang kita bisa bantu, kita bantu. Kalau tidak bisa bantu, kita minta tolong ke orang untuk bantunya. Untuk membantu juga. Gitu, berarti luar biasa sekali ya Pak Putu ya. Tidak luar biasa. Saya bukan siapa-siapa ya. Nah baik, sebelum Pak Putu melangkah ke DPR RI, Pak Putu juga sempat menjadi bakal calon wakil gubernur Bali berpasangan dengan Bapak mantan dari Bupati Jembrana, yaitu Bapak Igede Winase. Nah, apakah langkah itu juga yang menjadi sebuah alasan atau mendongkrak hingga perolehan suara Pak Putu pada pemilu 2014 silam itu bisa sukses, Pak Putu? Begini, saya tidak melihat itu. Kalau ada orang yang mau minang pada waktu itu, Pak Sumardike mengumpulkan ketua-ketua partai, ketua DPD partai yang ada di Bali, ya, mencari rekomendasi melalui Pak Daniel Tapia almarhum, terus Pak Profesor Gede Winase yang pada waktu itu layak dijual. Dari pollingnya banyak orang yang mengharapkan menjadi gubernur Bali, dan saya dicari malam-malam, sehingga ada apa ini, mau nggak mendampingi Pak Profesor Gede Winase. Kalau untuk rakyat apapun ya, apapun saya siap, saya maju. Terus saya juga berusaha berargumentasi, saya ini belum layak. Tapi dipaksa oleh mereka-mereka yang sehati sama saya siap. Ya, saya bilang tidak mau mencoba, tapi saya siap. Saya tidak pernah ragu-ragu. Kalau memang saya putuskan, saya pikirkan, dan saya ambil langkah. Nah, tentunya
ada memang permasalahan di situ kurang siapnya ya administrasi, sehingga kurangnya dukungan politik ya, sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan KPU yang ada, seharusnya memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh KPU, sehingga saya tidak lolos sama Pak Profesor Gede Winase ya. Kira-kira begitu. Pokoknya saya mau mengabdi asal ada kesempatan. Ya untuk NKRI dan apalagi Bali ya. Apalagi Bali ya. Saya kalau di luar Bali mendengar nama Made Nyoman Ketut itu sudah merasa bangga. Itu kebanggaan saya, apalagi mereka berbahasa Bali. Ya, sehingga saya tidak peduli mereka adalah saudara kita. Tentu saya ini Indonesia. Di saat saya ada di Jakarta atau di luar negeri itu, terus ketemu sama orang Bali, bahasa Bali, saya itu kayak kehidupan itu adrenalin saya naik gitu, karena saya lahir semangat, di Bali. Ya kira-kira begitu jadi. Baik, luar biasa. Nah, Pak Putu sendiri saat itu duduk di DPR RI Komisi 3, yaitu bidang hak asasi manusia dan juga keamanan. Law and Human Rights. Iya. Jadi Pak Putu sendiri saat itu sudah melakukan atau berbuat apa saja, khususnya pada bidang Bapak di Provinsi Bali terlebih dahulu nih Pak Putu. Baik, Law and Human Rights khususnya Bali, aspirasi saya bawa ke Bali itu terkait dengan penyuluhan terkait dengan bagaimana caranya supaya kita memiliki administrasi yang benar. Hukum positif kita dengan hukum adat kita itu belum tentu bisa nyambung, karena adat Bali memiliki sejarah yang sangat mulia. Terus kalau dipaksakan ikut ke hukum positif kita dengan KUHP kita tentu sedikit berseberangan ya. Banyak hal yang memang mesti harus diketahui, apalagi waktu itu undang-undang pornografi, terus undang-undang hak cipta yang sempat saya jadi pansusnya sampai studi banding ke luar negeri, karena bagaimana menyelamatkan umpamanya batik yang ada di Kelungkung, endek yang ada di Kelungkung, itu yang mesti harus dipertahankan, sehingga saya berhasil sampai ikut di pansus undang-undang hak cipta itu. Karena pendaftarannya bukan di Indonesia, supaya bagaimana caranya mendaftarkan hak-hak cipta itu yang ada di aplikasi, itu ada di Geneva, namanya Protokol Madrid. Banyak masyarakat yang tidak paham, apalagi UMKM itu. Sekarang ada OSS. Permasalahan administrasi perizinan bisa direct secara vertikal, namun ada hal-hal yang memang sangat sensitif yang mesti harus dipenuhi di dalam bersaing nanti. Global ini sangat rentan dengan masalah, sangat rentan dengan konflik, sehingga mesti harus dipayungi dengan payung hukum yang jelas. Setiap step itu pengusaha itu mesti harus ada penasihat hukumnya supaya tidak salah nanti, karena ini kan global ya. Teknologi ini sudah ke seluruh dunia, bukan Bali saja. Terus yang ketiga, bagaimana penerapan pengamanan Bali dari pintu masuk Gilimanuk, terus ada Padang Bae, mesti harus ada orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang ditempatkan oleh kepolisian itu benar-benar orang yang punya talent, intelijen untuk memahami permasalahan dalam rangka di pintu masuk Bali dan mendata mereka dan kerjasama dengan masyarakat, dengan pecalang, sehingga penegak hukum tidak bisa berjalan sendiri. Penegak hukum, kepolisian dan lain-lainnya itu mesti harus bergandengan dengan masyarakat adat Bali. Itu yang saya tekankan di saat menyampaikan aspirasi, reses maupun lain-lainnya. Yang lain-lainnya ya hal yang biasa, 4 pilar, seperti wakil rakyat lainnya mesti harus kita Pancasila, harus kita mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak bisa hanya Bali aja yang dibahas, ya tidak bisa membedakan ya, suku ini suku itu. Kita ini Indonesia. Satu kesatuan NKRI. Wawasan Nusantara itu kita mesti harus berikan kepada masyarakat Bali supaya pemahaman kita itu Indonesia. Nah, coba kita keluar ke
Bali, ya, terus bagaimana kita mesti harus hati-hati bicaranya. Demikian juga masyarakat di Bali, karena kita sudah hidrogen ini, semua agama ada, semua etnis sudah ada di mana-mana, masyarakat Bali juga ada di seluruh Indonesia, tentu ini mesti harus dijaga benar. Nah, ini yang saya sampaikan aspirasi ke Bali supaya kita tidak sampai konflik, ya itu. Terus aspirasi seperti biasalah ya, kalau ada memang saya dapat pilihan di desa mana, terus kunkernya kita kunjungan kerja, kita sampaikan apa yang kita dapat sesuai dengan tusi saya tadi itu Komisi 3 terkait dengan law and human right, bagaimana caranya kita berusaha supaya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, harus punya legal. Nah, itu yang saya tekankan kepada masyarakat, karena kalau bantuan pemerintah ke pribadi itu tidak bisa, ya mesti harus berbadan hukum, membentuk kelompok, kalau petani membentuk kelompok LM3, kelompok-kelompok lainnya, pokoknya berserikat dan berkumpul dilindungi oleh konstitusi. Kelompok-kelompok dan lainnya itu bisa dibantu oleh pemerintah, baik hibah maupun bantuan-bantuan kementerian lembaga, tugas perbantuan maupun APBD 1 dan APBD 2. Itu yang saya sampaikan kepada masyarakat Bali di saat saya menjabat. Jadi lumayan panjang ya runtutannya, atau bagaimana bantuan tersebut bisa disalurkan itu harus melalui sebuah organisasi seperti yang Pak Putu sampaikan tadi. Punya dasarnya, alasnya ada, ya apakah kelompok yang disahkan oleh kecamatan atau badan usaha, BUMDes, atau koperasi yang punya izin gitu. Kalau tidak punya izin agak susah, nanti menjadi permasalahan. Jadi kira-kira benar begitu. Sekali. Nah, Pak Putu sendiri untuk rakyat, mungkin masyarakat Bali ataupun luar Bali, selama Pak Putu menjabat pada 2014 silam, apa saja hal yang sudah pernah Bapak Putu lakukan atau berikan kepada masyarakat? Ya, kami kebanyakan memberikan knowledge, pengetahuan, mengumpulkan anak muda bagaimana caranya untuk menjadi seorang polisi, seorang notaris, seorang hakim, seorang jaksa, karena tusi mitra kita di situ. Nah, tentu ada persyaratan yang ketat. Nah, bagaimana caranya biar bisa lolos. Nah, itulah yang mesti harus kita kasih tahu, karena tidak boleh KKN, semuanya online. Bagaimana caranya mereka tuh bisa lolos? Mereka harus mempersiapkan dari fisiologi, kesehatan dan lain-lain. Terus hal-hal yang lain memang tentu karena kita ini masih bergabung di Nusra, ya. Iya, di Bali Nusa Tenggara. Untuk mendapatkan otonomi khusus itu ya sangat berat. Undang-undang Provinsi Bali sekarang sudah ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur sama DPR. Mudah-mudahan itu terrealisasi. Saya tidak bisa melakukan hal itu, mesti harus eksekutif yang menyampaikan dan diterima oleh wakil rakyat di Senayan dan dibahas oleh eksekutif dan dibahas lagi melalui pansus sepanjang sekali, sehingga Bali membutuhkan undang-undang khusus. Mudah-mudahan dipenuhi oleh pemerintah, ya, sehingga Bali lebih leluasa dalam mengelola Balinya itu sendiri, seperti di daerah-daerah yang ada di Papua, Ambon maupun Yogyakarta. Itu harapan, ya. Namun ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, hal-hal yang saya sudah pernah lakukan di saat saya menjabat itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu hanya mencoba memberikan knowledge mereka untuk memahami hukum positif kita, ya, lebih banyak membaca, ya, lebih banyak bertanya kepada orang yang lebih pintar, dan mengcopy orang hebat supaya kita bisa hebat. Itu aja, tidak banyak yang saya bisa lakukan untuk masyarakat Bali karena tusi saya bukan di pariwisata Komisi 10, hanya law and human right. Ya, Pak Putu. Nah, saat itu Anda sangat fenomenal, Pak. Karena nama Pak Putu Sudiartana ini tiba-tiba melejit sebagai anggota DPR RI. Namun saat itu Pak Putu sendiri tersandung ke salah satu kasus. Nah, boleh diceritakan kenapa hal itu bisa terjadi, Pak Putu? Oke. Begini, saya dari
Komisi 3, Komisi 3. tentu seharusnya memberikan contoh dalam penegakan hukum dan tidak patut ditiru. Ya, itulah kelalaian saya, ketidaktahuan saya, karena makan dibayarin, terus ditawarin untuk urusan olahraga dibayar, itu tidak boleh, dan saya sudah akui itu saya bersalah dan saya tidak lakukan eksepsi atau pra peradilan terhadap penegak hukum yang menangani pada waktu itu KPK. Saya semua menerima. Dan tidak ada berklaim, ya. Adapun yang urusan-urusan proyek itu mereka yang seperti staf-staf saya, yang saya hanya mengenalkan, dan itu dianggap salah oleh penegak hukum. Saya juga siap dihukum, dan tidak namanya kita hidup, ya, tidak tahu ya kapan kita salah. Karena niat kita membantu, ya, tahu-tahu ada orang yang memanfaatkan hal tersebut di saat saya menjabat, terus saya dianggap bersalah, ya saya terima. Karena apa? Kalau saya tidak menerima ini, kan saya tidak melakukan hal yang baik, tidak memberikan contoh kepada masyarakat. Kalau salah, tidak mengakui salah, saya salah, terus saya jalani dan dengan baik, ya. Di saat saya menjalani, saya ikhlas saja. Apapun itu, dari proses penyelidikan sampai tuntutan, sampai menjalani pembinaan sampai selesai, saya tidak ada masalah, dan saya jalani dengan baik, karena niat saya berbuat baik kepada orang. Terus ada masalah yang saya dapatkan, Tuhan pasti akan memberikan jalan baik untuk hidup saya. Ya, tentu masyarakat ini kan mesti kan tidak paham ini, karena saya tidak merugikan negara. Saya tidak ada dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Saya hanya ada di pasal 12, ya. 12B besar, gratifikasi. Tentu ini tidak menjadi contoh yang baik, ya. Saya menjadi contoh yang jelek, dan saya harapkan teman-teman berikutnya supaya tidak seperti saya, ya. Janganlah sembarangan menerima sesuatu, apalagi dibayarin makanan, main golf, dan lain-lainnya. Itu lebih bagus ya dibayar sendiri saja. Ya, tapi berarti Pak Putu sendiri mengakui kesalahan atau kelalaian saat itu? Karena ramenya situasinya pada waktu itu, kan saya sama ajudan sama staf, ya saya tanya, wah sudah dibayarin, oh ya sudah, bilang terima kasih. Tapi kan itulah hukum positif kita. Ya, politik itu kalau saya bilang kejam, ya kejam. Politik itu mahal. Ya, menang mahal, kalah mahal. Ya, politik itu seni, ya. Memang betul bagian dari kesenian, dari keluarga kita berpolitik, ya. Terus ke masyarakat juga berpolitik, dan menjabat juga berpolitik. Nah, ada masalah yang memang mesti harus saya sampaikan. Umpamanya kita punya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Bali, terus kita tidak duduk tepat. Ya, di komisinya, itu sangat riskan. Sangat riskan, kecuali di komisinya, ya. Umpamanya terkait dengan bencana alam di Komisi 8, terus kita sampaikan aspirasinya di saat RDP, di saat hearing, itu mungkin tidak ada masalah karena sesuai dengan mitra. Tapi kalau Komisi 3 terus ada aspirasi, kita mesti harus sampaikan terkait dengan infrastruktur, itu yang masalah. Pengalaman saya ini sangat buruk, sangat jelek, untuk tidak ditiru oleh teman-teman. Sebaiknya teman-teman kalau minta tolong di Bali, ya, lihat-lihat dulu kawannya yang duduk di komisi berapa. Umpamanya pendidikan, ya siapa Dapil Bali yang komisi 10, ya. Minta tolonglah ke mereka. Kalau umpamanya terkait dengan ISDM, komisi 7. Kalau terkait dengan hukum dan Law and Human Rights, ya komisi 3. Inilah yang mesti harus diluruskan, karena berat kita di sana. Karena kalau wakil rakyat kalau sudah turun itu dikira semuanya bisa bantu. Ya kita
kita mesti harus menyampaikan ke teman lagi, dan menyampaikan ke teman belum tentu bisa. Nah, dia bilang bisa, ya kita sampaikan bisa kepada masyarakat. Tapi di saat dia bilang bisa terus tidak bisa, nah itu bumerang. Nah, mungkin ini juga yang harus kita beritahu juga kepada masyarakat, bahwa dari pemerintah sendiri itu tidak bisa untuk mengambil atau membantu semua bentuk permasalahan seperti itu Pak Putu ya. Tunggu sebentar, kalau pemerintah itu pemerintah membantu sesuai dengan aturan. Pemerintah itu sudah baik, regulasi sudah baik, tetapi kaki-kaki yang tidak mampu menyampaikan ke masyarakat itu tidak sesuai dengan aturan, itu yang tidak boleh. Baik. Nah, bagaimana caranya kalau kita tidak memahami politik anggaran, cara-cara mengetahui kapan anggaran itu dibahas, kapan anggaran diketok, kapan anggaran diasistensi, dan ini yang menjadi bumerang. Masyarakat itu kan tidak paham, umpamanya mengajukan anggaran di bulan Desember, maunya turun di bulan Desember juga, itu juga tidak logis, dan masyarakat kan tidak paham itu. Yang penting ini disampaikan proposalnya minggu depan cair gitu. Nah, ini harus dipahami, harus ada sosialisasi. Iya, gitu. Jadi harus meningkatkan pemahaman masyarakat terlebih dahulu Pak Putu ya. Masyarakat yang memang mesti harus memahami melalui kepala-kepala desa itu. Kalau bisa dididik ya, musremangnya itu sebelum jadi kepala desa atau sebelum menjadi calon kepala desa, di fit and proper test terkait dengan SK kelembagaan, pemahaman mata anggaran, anggaran pusat, anggaran BKKD, APBD 1, APBD 2. Nah, itu dites dulu. Dan publik tahu, masyarakat tahu, dan itu akan meminimalisir masalah menurut saya. Tapi saya tidak punya regulasi, tapi ini sekedar pendapat. Calon kepala desa harus di fit and proper test karena sumber hulu hilirnya ada di situ, sumbernya ada di situ. Nah, karena apa? Wakil rakyat umpamanya didatangi oleh masyarakat, datang ke rumah umpamanya 20 orang mengajukan proposal ya. Proposal ini kan harus dibantu ini. Kalau tidak dibantu mereka tidak dapat suara, nanti lari ke kiri, lari ke kanan. Ujung-ujungnya wakil rakyat ini pasti memakai uangnya sendiri dulu. Ya, uangnya sendiri dulu. Nah, bagaimana caranya mutualisme ini terjadi? Harus melalui kepala desanya, klien-kliennya mengajukan proposal sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh negara. Kira-kira begitu, Yude. Jadi kalau saya sendiri ini sangat setuju dengan pendapat Pak Putu. Jadi bagaimana agar nanti tidak terjadi sebuah kesalahpahaman antara pemerintah pusat dengan masyarakat tentunya. Itu juga adalah salah satu permasalahan yang sering kita temui juga nih Pak di Indonesia tentunya. Kesalahpahaman karena kurangnya pemahaman dari masyarakat dan juga mungkin kurangnya tanggapan dari pemerintah terlebih dahulu agar masyarakat itu mengerti apa titik permasalahannya, kenapa tidak bisa dilaksanakan kegiatan yang mungkin mereka inginkan, seperti itu Pak. Saya tambahkan, karena banyak kurangnya pemahaman masyarakat, umpamanya sungai ya masalah, dia lapor ke bupati ya, dia lapor ke gubernur, sedangkan sungai itu adalah kementerian. Ya seharusnya. Dan seperti apa? Nah, tentu mereka mesti harus melaporkan kepada balai yang ada di sini, balai setiap pemerintah gitu ya. Kementerian itu punya wakil di masing-masing daerah, seharusnya dibawa ke sana. Nah, terus ada kerusakan jalan ya, jalan nasional. Nah, masyarakat ada di sana, dia komplain ke bupatinya, terus bupatinya di demo, dan itu sudah nggak nyambung karena pemahaman itu, pemahaman terkait dengan teritorial dalam angka wilayah. Itu yang saya garis bawahi, kepala desa mesti harus memahami itu. Sehingga kepala desa mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak celometan, kasihan pejabatnya. Ya, karena ini politik, ini tahun politik ya, tahun politik. Sedikit saja ya eksekutif itu melakukan kesalahan akan heboh. Sedikit saja kadisnya melakukan kesalahan di dalam tugasnya di masing-masing tusinya itu akan menjadi heboh. Nah, di sini khususnya saya sampaikan kepada masyarakat Bali, apalagi yang sedang hot sekarang ya, ada
cave cafe yang sedang ditutup ada. Iya. Nah, pemerintah ini kan harus memberikan peluang, mendidik ya, membuka peluang untuk usaha. Bila mana ada hal-hal seperti itu disurati, dibina ya. Kasihan investor itu babak belur nanti kan sudah keluar uang banyak terus dijegal oleh atas masyarakat. regulasi, bukan oleh regulasi Satpol PP sehingga teman-teman yang mau menggandeng investor itu mesti harus ikuti regulasi yang ada, jangan sampai melanggar aja, kasihan mereka. Kan kita kalau umpamanya orang Bali investasi di luar kan ada masalah kan kasihan. Nah, bagaimana caranya daerahnya aman, investor datang, ya semuanya senyum, eksekutif juga memberikan arahan yang baik, dibina mereka, bukan dibinasakan, ya. Diberikan jalan, tidak paham, beri mereka penjelasan begini caranya untuk mencari izin, karena izin OSS sekarang 1 jam 2 jam selesai, tapi izin-izin lain tentu mesti harus ada sosialisasi, dipanggil, didengerin, terus berikan jalan, berikan solusi supaya mereka tidak salah. Menurut saya supaya kita ini bisa linear membangun Bali, karena susah ini mencari anggaran, susah, terus ada proyek bermasalah. Kasihan nanti proyek jatuh ke provinsi lain, kapan majunya Bali gitu ya. Seperti sekarang ini ada demo ya terkait dengan LNG. Kenapa sih Bali itu masyarakatnya senyum-senyum kok, manis. Turis saja datang kita bisa antar kemana-mana, apalagi proyek-proyek besar. Nah, berarti ada apa ini? Berarti humasnya nggak gerak, humasnya tidak berjalan ini. Dahil ini untuk pembangunan Bali. Seharusnya sebelum dibangun disosialisasikan dulu siapa yang terkait, efeknya seperti apa, akibatnya seperti apa, disosialisasikan itu. Saya yakin itu Yudi akan berjalan lancar. Apalagi gubernur ini yang baru ini sudah melibatkan orang-orang hebat yang bekas di balai dibawa ke gubernuran. Nah, tinggal komunikasi saja. Jangan sampai salah mengambil orang jadi staf sus, staf ahli itu yang pernah bentrokan dengan masyarakat terus jadi timnya beliau. Nah, ini ada mungkin akan jadi masalah. Nah, makanya pilihlah yang sekarang duduk supaya benar-benar cocok dengan hati masyarakat. Saya kan hanya melihat jadi penonton ini kan, jadi penonton ini supaya bagaimana Bali ini ke depannya jalan dengan baik, terus tidak ada masalah. Kalau bisa sih tidak ada masalah gitu. Kalau masalah pasti ada masalah. Kalau dicari-cari pasti ada masalah. Bagaimana bupati-bupati kita ya, gubernur kita tidak ada tersangkut masalah pembangunan jalan. Semua lancar ya. Tentu ini mesti harus ada pendampingan. Ya, jangan sampai pembangunan tidak ada pendampingan. Kenapa malu meminta pendampingan dari penegak hukum kalau memang tidak paham? Dilakukan pendampingan supaya di dalam teknisnya tidak ada salah, sehingga kita tenang, mereka pensiun nanti duduk bisa nyenyak. Ya, kalau tidak ada pendampingan itu, nah itu yang menjadi bumerang. Kira-kira gitu Yudi. Hanya saran ini menurut saya gitu ya. Ya, jadi itu juga merupakan harapan dari kita semua masyarakat Bali, bagaimana agar Bali selalu maju, kita mempunyai pemerintah yang juga berhasil untuk memerintah atau membantu kita masyarakat khususnya, seperti itu Pak Putu. Nah, untuk Pak Putu sendiri sekarang sudah kembali ke Bali tercinta, Pak Putu ya. Nah, mungkin dari Pak Putu sendiri ada rencana ke depannya atau apa nih yang bisa Pak Putu lakukan untuk rakyat Bali sendiri, Pak Putu? Kalau saya, untuk diri saya saja, saya sendiri aja sudah tidak paham ya, apalagi memberikan sesuatu kepada orang. Tapi saya mencoba ya, karena apa yang saya lakukan ini menurut saya benar, tapi menurut orang lain itu tidak benar. Itu hal yang wajar. Saya fokus ke media, Yudi ya, media kita sudah ada di seluruh Indonesia, dan LSM ya,
karena saya akan menyampaikan aspirasi ini bagaimana caranya menekan biaya politik itu semurah-murahnya. Makanya saya membentuk orang di setiap desa itu supaya monitor. Kasihan ya kalau kos politik kita tinggi, nanti pasti efeknya juga akan tinggi terhadap masyarakat Bali. Yang kedua adalah bagaimana saya mengabdi di setengah abad usia saya ini, lebih ini sudah 51 tahun. Saya mau hanya berbuat ya sebisa saja, sebisa saya bisa bantu, dan saya tidak mencalonkan di 2024, saya istirahat. Dan mungkin ya bagaimana Bali ini kalau memang bagus ya, pemerintah Pak Gubernur ini bagus, saya bilang bagus. Kalau ada yang memang jelek ya saya kritik, tetapi saya tidak akan mendorong ke jurang, tapi kritikan yang positif, solusinya seperti apa. Wajar dong kalau saya mengkritik. Kalau memang ada kira-kira mau mengarah ke jurang, kita kritik. Ya, untuk membangun Pak ya, kritikan yang membangun. Ya, kalaupun tidak boleh ya saya juga tidak apa-apa, saya pasti sampaikan tetap di media gitu. Menurut saya ya untuk tahun ke depan ya 2003-2004 ini agak hangat ya suasananya, makanya saya lebih bagus tiarap berdiri di belakang ya, di media aja, menulis ya. Baik. Menulis sama teman-teman, bikin konten yang bercerita tentang hal yang positif ya. Ya mungkin sekali-sekali mengkritik ya, kalau memang ada surat dari masyarakat ke tim redaksi, ke kantor ya kami pasti sampaikan. Karena selama ini yang mengadu ke LSM Jarak itu banyak sekali. Tapi kami selalu menindaklanjuti ke penegak hukum, biar penegak hukum yang menindaklanjuti itu. Kami di sini mendapatkan laporan-laporan, hanya sekedar laporan, kami tindak lanjuti. Hal-hal lain mungkin saya akan lakukan adalah ya koordinasi saja, bercerita. Kalau memang teman-teman yang mau mencalonkan diri, saya bisikin ya, bekali dengan matang mentalnya supaya nanti tidak menjadi masalah. Ya bekali diri dengan ilmu yang jelas supaya tidak menjadi bumerang nanti di saat menjadi pejabat. Karena Yudi kira jadi pejabat itu tenang. Yudi kira jadi bupati itu tenang. Yudi kira jadi kadis itu tenang. Sekarang ini paling menakutkan itu menjadi pejabat. Menjadi pejabat. Ya, hukum terbaliknya itu berat sekali. Nah, saya lihat ini pejabat-pejabat yang di Bali ini semuanya bagus-bagus, kader-kader baik, pilihan rakyat tentu. Nah, tetapi banyak yang saya lihat bermasalah gara-gara ketidaktahuan. Nah, apalagi di musim Covid kemarin itu ya mungkin terkait dengan pendataan dan lain-lain. Ini bagusnya lagi ada restoratif justice. Ya, bila mana ada hukum yang memang mesti harus tidak dinaikkan ke P21, Kejaksaan Tinggi Bali itu memberikan peluang untuk direstoratifkan sehingga tidak merugikan negara. Karena proses hukum itu dari prostitusianya itu biaya, semua biaya penyidikan sampai penetapan di pengadilan itu biayanya lumayan tinggi. Ya, itu yang memang terobosan Bapak Jokowi ini mulia sekali melalui Jaksa Agung, melalui kepolisian. Nah, ini tentu ada koordinasi ya, yang mana boleh, yang mana tidak gitu. Nah, itu kemarin saya berkunjung ke Bapak juga sama begitu. Terus ada sekarang restoratif terkait dengan orang dewasa. Nah, ini sedang disosialisasikan supaya tidak terlalu boros uang negara untuk membiayai WBP. WBP itu warga binaan. Bahasa dulunya itu adalah narapidana. Napi lah ya. Sekarang itu pemerintah mulai cerdas ya. PP 99 pasal 34A-nya sudah dikabulkan. Undang-undang pemasyarakatan sudah menuju manusiawi ya.
Karena itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sebenarnya. Tidak ada dendam, tidak ada korban-korban. Semua dilakukan sama, antara pidana umum dengan tipikor itu sama, mendapatkan hak. Nah, dia berlomba-lomba melakukan perbuatan baik dan belajar di dalam pembinaan itu supaya dapat remisi sekarang. Kalau dulu tidak. Karena ada extraordinary crime itu pasal 34 B PP 99 itu untuk tipikor itu sangat dikunci kecuali mendapatkan justice kolaborator. Nah, di sanalah saya sendiri mencoba turun ke pemasyarakatan, turun ke lapas-lapas, ya mungkin memberikan sedikit petuah 1-2 patah kata kalau diharapkan supaya tidak sampai pembinaan salah jalan, pemasyarakatan salah jalan, ya. Itu yang saya harapkan. Yang lain-lain mungkin saya menikmati sama anak-anak, ya. Nah, kira-kira sekali lagi nih saya tanyakan atau Pak Putu bisa tegaskan, apakah kedepannya Pak Putu sudah yakin, sudah bulat keputusan Pak Putu untuk tidak melanjutkan lagi ke ranah politik, baik itu legislatif maupun eksekutif? Apakah sudah yakin Pak Putu? Saya jawab untuk 2024 sudah pasti, karena pasti. saya sudah putuskan sama keluarga. Tetapi nanti setelah 2024 bila mana ada dukungan dari kawan-kawan, mungkin dari teman-teman, ya disuruh saya untuk maju lagi, mungkin saya pikirkan di 2024. Baik. Terkait dengan itu, Yude, saya berterima kasih, pertanyaan itu sangat menyentuh hati. Namun saya mencoba dulu tenang sampai 2024 karena usia ini sudah tua, ya. Tentu harus berpikir, ya berapa tahun lagi kita dikubur, berapa tahun lagi kita dipanggil Tuhan, kan? Iya, karena tidak mesti harus dinikmati usia ini. Kira-kira gitu, Yude. Nah, sudah lumayan panjang perbincangan kita Pak Putu. Tapi sebelumnya saya juga ingin menanyakan satu hal terakhir, itu pendapat Pak Putu tentang pemerintahan di Bali saat ini, terutama di masa peralihan dari pandemi ke masa endemi. Bagaimana menurut Pak Putu, apakah sudah pro rakyat atau bagaimana pemerintahan di Bali saat ini? Baik, ya, namanya penguasa ya tentu memiliki diskresi yang tidak berlebihan. Kalau namanya berusaha, ya pasti ada gagal dan berhasil. Kalau pemerintah gubernur ada yang berhasil, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, itu hal yang biasa. Berbeda 1 menit di TPS, setelah itu seyogyanya kita itu bersaudara. Seyogyanya bersaudara, tapi kenyataan di lapangan ya tetap aja saling sentil, karena di media saling sentil, kan. Ya, saya tidak bisa masuk ke dapur mereka. Nah, pada umumnya ya rekod dari gubernur kita ini pemberani. Ya, pemberani dan memang terobosannya brilian menurut saya. Menurut saya tidak mewakili partai politik, saya tidak mewakili organisasi LSM maupun media. Secara pribadi Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster pemberani. Ya, sebelumnya jadi gubernur juga sudah berbuat kok. Ya, mungkin terkenal dengan Gubernur Wantilan, ya. Di mana-mana bangun wantilan itu, ya. Tempat olahraga karena Komisi 10. Ya, itu tepat sekali dengan kepentingan Bali. Nah, satu sisi lain banyak orang yang menyampaikan di saat saya mewawancarai para pejabat, pembangunannya tidak sama, tidak equal. Kenapa mesti harus dibangun di salah satu tempat? Renstra gubernur itu, gubernur memiliki strategi yang memang saya pun sudah tidak tahu. Tapi saya sempat tanya kadis-kadisnya, pembangunan itu sudah mulai ada pembangunan tower di Singaraja yang hampir 300 sekian miliar, ada pembangunan di Besakih, ada nanti DTW di Klungkung, ada Pengambengan, ada Benua, ya ada segitiga emas.
terus ada pembangunan lagi nanti di Celukan Bawang, ada tol. Iya. Selama pemerintahan yang saya tahu, inilah gubernur yang pemberani. Nah, kalau dibilang sebelumnya, ya memang ada perencanaan tentu namanya pemerintah, gubernur, linear itu pertanggungjawaban gubernur sebelumnya, gubernur berikutnya. Itu namanya gubernur, ya kan ex officio lah namanya gubernur, mau gubernur Pak Mangkupastiko, gubernur Pak Wenkoster. Ya, Pak Wenkoster artinya Pak Gubernur. Nah, Iya. kebetulan beliau sekarang menjabat ini, kita bukan mimpi, sudah kita lihat nyata ya. Tentu ini pro dan kontra bagi yang yang tidak cocok dengan beliau, pasti itu zamannya zaman sebelumnya dan lain-lainnya, itu hal yang biasa. Tetapi ya namanya manusia kan tidak bisa sempurna Yudi. Dalam politik anggaran dianggap tidak pro, baik di musim Covid dan lain-lainnya itu. Pengalaman pertama jadi gubernur itu pasti panik. Membaca SK kelembagaan, permasalahan dalam angka di Pulau Bali ini kan tidak gampang. Untuk periode berikutnya mungkin kalau dipilih tentu pasti akan sudah memahami sekali. Tetapi kacamata saya melihat tidak sempurna lah. Ya, seharusnya tim-tim itu harus menyampaikan kegiatan itu sebelum dilakukan. Ya, ini salah satu hanya yang saya lihat agak ada kendala ya, pembangunan LNG itu. Seharusnya anak perusahaan Pertamina dengan Perusda itu komunikasi sebelumnya, harus komunikasi yang bagus. Ya, tahu-tahu ternyata Pak Gubernur ya tidak nyambung dengan apa yang terjadi. Berarti Pak Gubernur keinginannya jangan sampai Pak Gubernur yang benar itu. Pak Gubernur yang benar jangan sampai mengganggu tahura itu. Lahan yang memang sakral itu. Nah mungkin ada miss. Ya tinggal komunikasikan supaya pembangunan itu berjalan dengan baik. Itu saja, ada cacat sedikit ya. Tapi pelan-pelan kalau dibahasakan dengan baik, saya yakin ini akan berjalan normal. Itu. Tapi kalau dibahasakan dengan baik, disampaikan dengan baik, nah hampir lumayan heboh lah pembangunan di Bali, apalagi nanti Pelindo 3 itu 2024. Bagaimana internasional boat akan bertengger di situ, ada atraksi kayak marina itu kan heboh program kementerian itu, tapi ada di sini gubernur punya andil itu. Nah, ini akan menjadi barometer pariwisata di laut itu akan menjadi heboh. Nah, mungkin beberapa destinasi juga akan heboh. Negara itu ya, bupatinya hebat banget itu. Bupatinya inovatif. Ya, Bapak Inengah Tamo itu inovatif, tidak ada waktu tanpa lobby, tidak ada waktu tanpa inovasi. Ya tentu sekarang banyak sekali yang nggak pro Pak Tamo, ya jelas. Yang ini apalagi urusan proyek dan lain-lain, nggak dapat proyek, ya jadi musuh, itu hal yang biasa ya. Sama dengan Pak Gubernur, bagi yang pro ya. Saya bukan saya bukan pro Pak Gubernur, saya bukan pro siapa-siapa, tapi saya pro perbuatannya. Pro membangun Bali. Ya, saya tidak mau tahu itu urusan siapapun gubernur nanti sama kok. Ya, tapi saya pro terhadap keadaannya. Yang hanya satu sekarang, bagaimana caranya menangani kemacetan dan sampah, itu aja. Dicarikan solusi Bali ini supaya tidak menjadi pulau sampah. Terus menjadikan Pulau Bali tidak pulau yang macet. Makanya mesti harus cepat-cepat bandara Bali Utara itu dibangun supaya equal, supaya tidak semuanya nyelubek di sini, di Kuta, Sanur dan lain-lainnya itu ada di tempat yang lain, dan otomatis ekonomi akan maju. Dan bila mana ada sekolah-sekolah baru yang dibangun oleh Pak Gubernur, silakan bangun di tempat yang sepi, di Bangli ya, di Tabanan sana, di Badung Utara, Karangasem. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Pak Gubernur supaya
ya otomatis hidup ini ekonomi. Iya, jadi pembangunan itu merata, Pak ya? Ya merata. Kalau dibangun sekolah umpamanya akademik apa umpamanya di Bangli gitu ya, otomatis. Atau dibangun bintang hotel bintang 5 di Bangli satu, bintang 5 di Badung Utara, bintang 5 di Tabal, ya itu otomatis kan gubernur memahami itu, jangan diberikan izin, ini kan tinggal komunikasi. Itu otomatis akan pembangunan di Bali ini menjadi bagus. Nah itu kan, itu yang belum ada. Nah debrakan Pak Gubernur itu yang belum ya. Baik. Tinggal sampah, kemacetan sama pemerataan pembangunan. Kalau ini sudah nanti ya, ini sudah selesailah Bali dari hal yang diisukan. Pasti Bali ajak gitu ya. Semua tak bisa komplain karena sudah ada apa yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Kira-kira begitu Yudi. Jadi kita semua tentunya mengharapkan dari kita sendiri, kemudian terutamanya masyarakat, memang kita tidak bisa melakukan hal yang sempurna, tetapi selalu berusaha yang terbaik, Pak Putu ya. Nah untuk yang terakhir mungkin Pak Putu memiliki sedikit pesan untuk masyarakat atau saudara-saudara yang menyaksikan. Silakan Pak Putu. Ya, baik pemirsa seluruh Indonesia, khususnya saya di Pulau Bali karena saya lahir di Pulau Bali yang hostnya adalah Bali Yudi. Tentu harapan untuk masyarakat Bali, mari kita berpikir positif dulu terkait dengan apa yang ada di Pulau Bali. Berikan dulu pemerintah melakukan apa yang dibangun. Nah, karena ini ada aturan sebelum apa-apa sudah dikritik dan lain-lainnya, nanti tidak jadi membangun kan. Kita berpikir positif dan berikan masukan, kritik yang baik melalui surat atau media, terus ditanggapi oleh pemerintah. Mohon pemerintah menanggapi secepat dan sedini mungkin supaya masyarakat dapat jawaban dan mengkritik yang sifatnya membangun, jangan mendiskreditkan, dibawa ke publik yang punya dendam pribadi. Hindari itu. Mari kita bersatu sama-sama semeton Bali. Ya kalau ada apa-apa ya silahkan harus dibahasakan. Ya mari saya berharap Bali ini jadi satu bersatu. Benar nggak Yudi ya? Benar, saya hanya berharap, saya tidak siapa-siapa. Saya ingin mau apa makanannya, mau apa agamanya, datang ke Bali, jaga Bali, ya ini milik kita bersama dan kita bersatu. Ya kira-kira begitu. Bila mana ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Karena saya juga bukan orang yang sempurna, tentu ada kesalahan yang saya sampaikan baik sengaja maupun tidak sengaja Yudi. Kira-kira itu aja. Saya akhiri dengan Agung Pramosanti Yudi. Ya, Om Santi. Silakan. Terima kasih Pak Putu, luar biasa sekali hari ini sudah memberikan kita informasi yang luar biasa tentunya. Dan semoga saya tentunya bisa dipertemukan kembali dengan Pak Putu di kegiatan selanjutnya Pak Putu. Dan selanjutnya saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani hari. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.